Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan hatinya. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Dia, sekiranya Ia berkenan menolong kita, memberikan kita pengharapan dan pertolongan, dan kebenarannya semakin hari semakin memuaskan kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Berilah kami pemikiran yang benar. Berikanlah kami hati sebagai tanah yang subur, sehingga firman-Mu benar-benar ditanamkan, dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajarlah kami melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-10, ayat yang ke-15. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Saya sengaja melompati pasal yang ke-9, dan mungkin di kemudian hari juga akan melompati pasal yang ke-11, karena pasal yang ke-10 ini memiliki keunikan tersendiri. Karena ketika kita membaca di pasal yang ke-9, maka kita melihat bahwa Yesaya sekali lagi menceritakan tentang Mesias yang akan datang, yaitu Kristus yang akan menyelamatkan kita semua. Dan di ayat yang ke-11, Yesaya sekali lagi mengulang bahwa seorang Raja Damai itu, Mesias itu, akan datang mendamaikan kita yang berdosa dengan Allah yang kudus. Sehingga pasal yang ke-10 ini diapit oleh dua nubuatan, yaitu pasal 9 tentang kedatangan Yesus dan pasal 11 tentang kedatangan Yesus. Pasal yang ke-10 ini sesungguhnya apa yang menjadi pesan dari Yesaya sebagai seorang nabi kepada raja yang suka berharap kepada seorang raja yang lain yang terlihat gagah perkasa dan memiliki kemampuan yang begitu luar biasa. Namun hari ini kita tidak akan membahas mengenai kerajaan itu. Kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Raja Asyur sehingga Tuhan menentangnya. Ketika kita membaca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, maka ia begitu menyombongkan diri dengan merasa dengan kekuatan tangannya ia bisa menaklukkan banyak hal. Dengan kebijaksanaannya ia dapat melakukan banyak hal. Dengan apa yang ia punya, ia dapat melakukan banyak hal. Maka ini juga yang sering dilakukan oleh para raja-raja yang ditentang oleh Tuhan zaman itu. Namun sekali lagi kita tidak akan membahas tentang kerajaan, kita akan membahas mengenai bagaimana seseorang yang harusnya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mungkin kita dapat melakukan banyak hal, sama seperti Raja Asyur. Sekalipun ia ditentang oleh Tuhan, sekalipun ia dibenci oleh Tuhan karena kesombongannya yang membanggakan diri, tetapi kita harus mengakui bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang luar biasa, sekalipun Tuhan membencinya. Sebagai seorang raja, tentu semua raja ingin memenangkan peperangan dan melakukan banyak hal dan mendapatkan harta. Tetapi Yesaya mengatakan kepada contoh Raja Hizkia, ia berkata, jangan mau bersekutu dengan Raja Asyur. Tunggu saja, Tuhan akan mengirimkan penolong untuk kita. Tuhan akan mengirimkan yang siap berperang untuk kita. Sehingga Yesaya sebagai seorang nabi yang berpendidikan yang baik sekali, maka ia memberikan saran-saran kepada raja saat itu untuk mereka tidak mau bersekutu dengan Raja Asyur, sebab Raja Asyur ditentang oleh Tuhan karena banyak hal. Tetapi ketika kita membaca di ayat yang ke-15 yang tadi kita baca, maka kita memiliki sebuah prinsip yang dikatakan, adakah kapak memegahkan diri? Ya tentu tidak ada. Ketika kita pergi ke ladang dan mencoba untuk mematahkan kayu, menebang pohon, maka tidak mungkin kita membanggakan kapak itu, bukan?
Kita akan membanggakan kekuatan yang dipakai untuk meruntuhkan pohon ini. Kita akan membanggakan kekuatan yang ada sehingga pohon yang besar itu bisa tumbang. Tidak ada yang membanggakan kapak, dan kapak pun tidak akan mungkin berbicara, "Aku kapak yang baik, aku kapak yang tajam." Sehingga ini sesungguhnya sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena semua orang tahu jawabannya. Adakah kapak memegahkan diri? Ya, tidak ada. Atau adakah gergaji membesarkan diri? Ketika gergaji memotong kayu yang begitu besar, gergaji tidak pernah membanggakan diri, tetapi orang yang memakai gergaji itulah yang seharusnya diberikan pujian karena ia dapat menggergaji dengan begitu baik. Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, tidak mungkin orang yang menggerakkan semuanya. Sehingga kita memiliki sebuah prinsip bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan hanyalah gerakan dari apa yang ada dalam diri kita, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan yang berikan kemampuan kepada kita, Tuhan yang berikan kekuatan kepada kita, maka kita harusnya memuliakan Tuhan, harusnya meninggikan Tuhan, harusnya memuji Tuhan. Kita hanyalah alat, sama seperti gergaji, sama seperti kapak tidak pernah meninggikan dirinya. Maka harusnya kita adalah orang-orang yang meninggikan Tuhan, bukan seperti Raja Asyur yang meninggikan dirinya walaupun pencapaiannya sangat banyak. Maka datanglah kepada Tuhan, katakanlah, "Aku memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh memakaiku," sehingga kita dapat melakukan banyak hal. Terpujilah namanya yang memakai kita. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau memakai kami. Dimuliakanlah namamu. Untuk semua hal yang Engkau kerjakan, kami hanyalah alat-Mu.